wabarakatuh. Hai Sobat Mahasiswa, berjumpa kembali bersama saya Mariana Safitri. Kali ini di mata kuliah Struktur Data, masuk ke pertemuan 4 tentang linked list. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang linked list, saya mau mengingatkan teman-teman bahwa di pertemuan awal kita sudah mengenalkan tentang struktur data, di mana dalam struktur data ada dua jenis, yaitu struktur data sederhana dan struktur data majemuk. Untuk struktur data sederhana ada array dan record, sedangkan untuk majemuk ada linear, ada non-linear. Nah, linked list termasuk ke dalam struktur data majemuk yang linear, selain stack queue, ya. Jadi, dia termasuk ke dalam struktur data majemuk yang linear. Ya, ini sekedar review saja. Selanjutnya, kita bahas tentang linked list. Bagaimana linked list menyimpan data. Ya. Linked list di sisi lain berbeda dengan array. Linked list tidak menyimpan data di lokasi memori yang berdekatan. Untuk setiap item di lokasi memori, linked list menyimpan nilai item dan referensi atau penunjuk ke item berikutnya. Sepasang item linked list dan referensi ke item berikutnya merupakan sebuah node. Jadi nanti ada yang namanya node yang terdiri dari data dan penunjuk, ya, atau penghubung atau referensi. Sini sebagai contoh, sebuah node terdiri dari 3, 4, 10. Artinya, nilai node tersebut adalah 30, sedangkan item berikutnya disimpan di lokasi memori 10. Maaf, ini ada koreksi. Harusnya nilai node-nya 34 ya. Dan item berikutnya disimpan di lokasi memori 10. Untuk melintasi linked list, Anda hanya perlu mengetahui lokasi memori atau referensi dari node pertama. Node lainnya dapat dilintasi secara berurutan menggunakan referensi ke elemen berikutnya di setiap node. Jadi kalau boleh digambarkan, linked list ini seperti kereta, ya. Kereta yang memiliki beberapa gerbong. Bisa gerbongnya ditambah di awal, bisa gerbongnya ditambah di akhir atau di tengah-tengah. Seperti itu penggambarannya. Referensi ke node pertama juga dikenal sebagai node awal. Sekarang kita mau tahu apa sih yang menjadi perbedaan antara linked list dengan array. Linked list adalah struktur data dinamis yang berarti bahwa memori yang dicadangkan untuk linked list dapat ditingkatkan atau dikurangi saat runtime. Tidak ada memori yang dialokasikan untuk struktur data linked list sebelumnya. Setiap kali item baru diperlukan untuk ditambahkan ke link, memori untuk node baru dibuat pada saat berjalan. Di sisi lain, dalam kasus larik, memori harus dialokasikan terlebih dahulu untuk sejumlah item tertentu. Dalam kasus di mana item yang cukup tidak tersedia untuk mengisi semua indeks larik, ruang memori akan terbuang. Yang kedua, karena array membutuhkan lokasi memori yang berdekatan, sangat sulit untuk menghapus atau menyisipkan item dalam array, karena lokasi memori dari sejumlah besar item harus diperbarui. Di sisi lain, item daftar tertaut tidak disimpan di lokasi memori yang berdekatan. Oleh karena itu, Anda dapat dengan mudah memperbarui linked list. Karena fleksibilitasnya, linked list lebih cocok untuk mengimplementasikan struktur data seperti tumpukan, antrian, dan daftar. Selanjutnya, salah satu struktur data dinamis yang paling sederhana adalah linked list atau struktur berkait atau senarai berantai, yaitu suatu kumpulan komponen yang disusun secara berurutan dengan bantuan pointer. Linked list atau senarai berantai disebut juga dengan senarai satu arah atau one-way list. Masing-masing komponen dinamakan dengan simpul atau node. Ya. Jadi ini ada node A,
ada node B, dan berikutnya. Setiap simpul dalam suatu linked list terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama medan informasi, berisi informasi yang akan disimpan dan diolah. Yang kedua ada medan penyambung, link field, berisi alamatnya bernilai 0 jika link tersebut tidak menuju ke data atau simpul lainnya. Penunjuk ini disebut penunjuk 0. Ya, jadi dalam linked list ada dua bagian, ada yang disebut dengan medan informasi dan ada juga yang disebut dengan medan penyambung. Link juga mengandung sebuah variabel penunjuk list yang biasanya diberi dengan nama start atau awal yang berisi alamat dari simpul pertama dalam list. Ya. Di sini kita jelaskan yang ini adalah startnya atau awalnya. Kemudian di sini ada node A, node B, node C, node D, dan node E. Di mana untuk A, B, C, D, dan E ini merupakan medan informasi dari simpul. Sedangkan yang di kotak kedua ini ya di sampingnya sebagai penyambung dari simpul. Kalau ini adalah simpul atau node yang pertama, ini yang kedua, ini node yang ketiga, node keempat, ini node kelima. Ini namanya medan informasi simpul pertama, ini medan penyambung simpul pertama. Begitupun dengan B. Ini medan informasi simpul kedua, dan ini medan penyambung simpul kedua, dan seterusnya. Selanjutnya, bagaimana penyajian linked list dalam memori? Di sini bisa digambarkan dan dijelaskan. Di awal ada node yang berisi sambungannya adalah 2. Di 2 ini berarti kita mengarah kepada 2 di sini adalah infonya adalah A. Ya, kemudian A sambungannya 6. Berarti kita mengarah kepada yang 6. 6 di sini adalah infonya B. B memiliki sambungan 1. Berarti 1 kita mengarah ke sini. 1 infonya adalah C. Ya, dengan sambungan 5. 5 ini mengarah kepada infonya adalah D, sambungannya 10. Sambungan 10 ini mengarah kepada infonya E dengan sambungannya 8. Kemudian kita mengarah dengan infonya F, kemudian sambungannya 0. Karena di sini sambungannya adalah 0, berarti sudah habis, sudah berakhir. Kurang lebih seperti itu ya, bagaimana penyajian linked list dalam memori. Nah, ini keterangan di gambar tadi, awalnya adalah 2, dengan info 2 adalah A, ya, dengan sambungannya adalah 6, kemudian infonya dari 6 ini adalah B, ya, kemudian B memiliki sambungannya adalah 1, maka infonya adalah C, C dengan sambungan adalah 5, kemudian info di 5 adalah D, D memiliki sambungan adalah 10, dengan infonya adalah E memiliki sambungan 8, maka infonya adalah F. Karena F adalah sambungannya 0, maka ini merupakan akhir dari linked list. Nah, dari situ maka diperoleh untai A, B, C, D, dan E, dan F. Ya. Single linked list, yaitu yang paling sederhana dari semua varian linked list. Setiap node dalam satu linked list berisi item dan referensi ke item berikutnya dan hanya itu. Di bagian ini kita akan melihat cara membuat node untuk single linked list bersama dengan fungsi untuk berbagai jenis penyisipan, traversal, dan penghapusan. Ya.
Setiap node memiliki pointer yang menunjuk ke simpul berikutnya, sehingga terbentuk satu untaian. Ya. Di sini ditunjukkan ini adalah bagian head-nya atau kepalanya. Kemudian ini adalah bagian tail-nya atau ekornya. Ini awal, ini adalah akhir, ya. Susunan berupa untaian semacam ini disebut dengan linked list. Biasanya linked list pada node terakhir akan menunjuk ke 0, kosong, di mana 0 memiliki nilai khusus yang artinya tidak menunjuk kemana-mana. Bentuk dari node single linked list, single yaitu field pointernya hanya satu, dan satu arah pada akhir node pointernya menunjuk 0, ya. Berarti di sini single, ya. Field pointernya hanya satu, ya. Hanya satu, dan pada akhir node pointernya menunjuk 0, menempati alamat memori tertentu. Selanjutnya, linked list, node-node tersebut saling terhubung satu sama lain. Setiap node pada linked list mempunyai field yang berisi pointer ke node berikutnya dan juga memiliki field yang berisi data, ya. Jadi ini ada node A, kemudian di sini ada medan informasi, di sini ada penghubungnya, ya. Node terakhir akan menunjuk ke 0 yang akan digunakan sebagai kondisi berhenti pada saat pembacaan isi linked list. Jadi ini node-nya saling berhubungan, saling terhubung, saling keterkaitan, kemudian di akhir penghubungnya adalah 0, maka di sini kondisinya adalah berhenti. Nah, di sini ada contoh pembuatan single linked list, ya. Nah, untuk lebih jelasnya tentang bagaimana pembuatan program single linked list di Python, ini ke video berikutnya, ya. Untuk pertemuan 4 struktur data mengenai linked list, bagian pertamanya sampai sini dulu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe, yang belum silakan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.